Halo guys, balik lagi sama aku Kevin di Gavino Labs. Kalau di video sebelumnya kita udah belajar gimana caranya ngamanin Mikrotik Router OS di versi 7 dan kita udah belajar perbedaan-perbedaannya di services dan kawan-kawan. Kalau di video kali ini kita bakal belajar sedikit apa aja sih, ada tools apa aja di Mikrotik Router OS 7. Yang simple-simple yang berguna buat kalian monitoring jaringan kalian. Jadi langsung aja tanpa berbasa-basi, kita pergi ke Winbox. Oke guys, kita sekarang udah di Winbox di salah satu mikrotik di Pinet Lab untuk virtualisasi. Ada apa aja sih tools-toolsnya ini yang bisa kita pakai untuk monitoring jaringan kita? Tool yang pertama yang bakal kita bahas itu ada yang namanya bandwidth test. Sesuai dengan namanya, bandwidth test ini adalah sebuah tool yang bisa kita pakai untuk mengecek bandwidth yang kita punya gitu guys. Gimana caranya? Kita langsung aja coba kita nyalain. Di sini ada bandwidth server di mikrotik utamaku. Terus kita connect, apakah kita bisa ngecoba bandwidth, dan ya di sini kita nge-receive sekitar 200 Mbps-an. Nah, ini nih bandwidth test kayak gitu guys. Itu bandwidth test namanya. Nah, kalian juga bisa direction yang dibuat untuk dapetin dua-duanya gitu guys. Upload dan download dan kawan-kawan sebenarnya. Oke guys, jadi itu bandwidth test. Kalian juga bisa lihat remote CPU load-nya, terus local CPU load tempatnya kita. Kalau misalkan lagi bandwidth test kayak gitu sih guys, kurang lebihnya. Langsung aja kita stop. Kita pergi ke tool yang kedua. Oke, itu bandwidth test. Langsung aja kita pergi ke tool yang kedua. Apa aja sih? IP scan. IP scan ini kalau misalkan kalian punya banyak user gitu, kalian mau nge-scan di subnet tertentu, misalkan di 10.10.0.1.4 gitu. Nah, ini nanti kalian bakal muncul IP address gitu guys. Kalau misalkan memang ada usernya. Jadi kalian bisa tahu nih user yang aktif pakai IP address mana-mana pakai IP scan. Oke guys, langsung aja kita ke tools yang ketiga, yaitu Netwatch. Jadi Netwatch sendiri adalah sebuah tool di mana mikrotik ini kita bisa punya sebuah mata elang gitu guys, buat mantau jaringan kita apakah down, apakah bisa mengakses ke salah satu website gitu. Misalkan aku contohin ya di sini. Kita bakal ngeping Google gitu atau bakal mengakses google.com. Apakah google.com ini up atau down gitu di jaringan kita. Terus ke sini kita misalkan akses Google namanya. Setelah itu kita klik apply dan oke. Nah, statusnya ini bakal berubah up kalau misalkan up gitu guys. Kalau misalkan down ya nanti bakal down gitu. Kalian bisa lihat di sini statusnya up-nya dari kapan dan tesnya kapan, IP address yang ke-resolve-nya berapa, kayak gitu. Fail testnya berapa. Kalau misalkan fail test ini berarti down gitu guys. Kalian juga bisa spesifikin script di sini kalau misalkan down, send notifikasi dan kawan-kawan. Tes juga, up juga gitu guys. Kalian bisa kombinasi berkreasi ria dengan yang namanya Netwatch kayak gitu guys. Terus, tools yang keempat, apa guys? Tools yang keempat yaitu kalian bisa pakai yang namanya Torch. Torch ini apa sih? Ketika kalian pergi ke internet gitu, atau ada traffic gitu, kalian bisa sniffing dari source address mana, lagi ngakses apa sih kayak gitu guys. Misalkan di sini IP laptopku 10.10.1.100, destinationnya 10.10.023 di Winbox ini di port 8292 untuk mengakses Winbox. Nah, ini kita bisa mantau traffic nih guys. Nah, biasanya Torch ini digunain untuk cari port, cari IP address dari game Mobile Legends dan PUBG dan kawan-kawan, buat ngeblocking dan kawan-kawan kayak gitu guys. Nah, itu gunanya Torch guys, untuk monitoring jaringan lagi akses apa dan kawan-kawan di IP berapa, dari IP berapa kayak gitu. Terus
protokolnya apa aja gitu, ODP, UDP, TCP, DNS dan kawan-kawan. Ya kayak gitulah guys. Jadi itu tools yang ke berapa? 1, 2, 3, 4. Tools yang kelima kita punya tools yang namanya Traceroute. Dimana kalau misalkan kita butuh routingan gitu, cari tahu routingan ke Google DNS itu bisa guys. Di sini kelihatan routingannya lewat mana aja dan ya sampai ke 8888 atau Google DNS. Ya kurang lebih kayak gitu guys. Yang namanya Traceroute kalian sebenarnya harusnya udah paham lah Traceroute, karena Traceroute sendiri ada di Windows, Linux, dan macOS. Jadi segitu aja guys beberapa Mikrotik tools yang biasanya aku pakai dan sepertinya cukup berguna juga buat kalian monitoring jaringan kalian. Jadi gimana? Apakah aku perlu bahas lebih detail lagi untuk Mikrotik tools yang barusan aku sebutin, atau ada Mikrotik tools lain yang aku belum bahas? Kalian mau aku bahas? Langsung aja kalian bisa taruh di kolom komentar ya guys ya. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, sama di subscribe. Jangan lupa juga untuk klik di lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku nge-upload video tentang Mikrotik MTCNA series ini. Jadi segitu aja guys untuk video kali ini. Kevin Gavino di Gavino Labs. Check out. Bye bye guys. See you next video.